Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masih akan membahas mengenai FR SKB pedagogik untuk semua formasi guru. Soal yang pertama, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah titik-titik. A. Evaluasi formatif. B. Evaluasi sumatif. C. Evaluasi selektif. D. Evaluasi diagnostik. E. Evaluasi penempatan. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu evaluasi formatif. Kita lihat penjelasannya. Evaluasi formatif adalah evaluasi hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan, RPP tadi, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Tujuan evaluasi formatif. Pertama, mengetahui sejauh mana program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan. Kemudian memastikan tujuan yang diharapkan apakah dapat tercapai dan untuk melakukan perbaikan suatu produk atau program. Kemudian untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan proses belajar mengajar. Dengan demikian dapat dipakai untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Kemudian untuk mengetahui masalah dan hambatan kegiatan belajar mengajar termasuk metode belajar dan pembelajaran yang digunakan guru, kelemahan dan kelebihan seorang siswa. Kemudian untuk memperbaiki proses pembelajaran ke arah yang lebih baik dan efisien atau memperbaiki satuan atau rencana pembelajaran. Kemudian teknik evaluasi formatif dapat dibagi ke dalam tipe tertulis dan tidak tertulis sebagai berikut. Yang pertama tertulis, contohnya ujian, esai, portofolio, dan penilaian mandiri. Kemudian yang tidak tertulis, pertanyaan, observasi atau pengamatan, kemudian wawancara atau konferensi, dan presentasi. Contoh misalnya, ketika guru sedang mengajar, guru tersebut mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk mengecek atau mendapatkan informasi apakah siswa telah memahami apa yang telah diterangkan guru. Jika ternyata masih banyak siswa yang belum mengerti, maka tindakan guru selanjutnya ialah menambah atau memperbaiki cara mengajarnya sehingga benar-benar dapat diserap oleh siswa. Kemudian pengertian evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang di dalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit berikutnya. Fungsi dari evaluasi sumatif yaitu untuk mengetahui angka atau nilai murid setelah mengikuti program belajar dalam satu semester. Tujuan evaluasi sumatif yaitu untuk mengetahui taraf hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah melakukan program pembelajaran dalam satu semester, akhir tahun, atau akhir program pembelajaran pada satu unit pendidikan tertentu. Ada beberapa manfaat evaluasi sumatif, dan 3 di antaranya yang terpenting adalah A. Untuk menentukan nilai, kemudian untuk menentukan seorang anak dapat atau tidaknya mengikuti kelompok dalam menerima program berikutnya. Dalam kepentingan seperti ini, maka tes sumatif berfungsi sebagai tes prediksi. Selanjutnya untuk mengisi catatan kemajuan belajar siswa yang akan berguna bagi orang tua siswa, pihak bimbingan dan penyuluhan di sekolah, serta pihak-pihak lain apabila siswa tersebut akan pindah ke sekolah lain, akan melanjutkan belajar atau akan memasuki lapangan kerja. Lanjut, pengertian evaluasi selektif adalah evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka menyeleksi atau menyaring. Memilih siswa untuk mewakili sekolah dalam lomba-lomba tertentu, termasuk jenis penilaian selektif. Untuk kepentingan yang lebih luas, evaluasi selektif misalnya seleksi penerimaan mahasiswa baru atau seleksi yang dilakukan
dalam rekrutmen tenaga kerja. Tujuannya, untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas atau tingkat berikutnya, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa, untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah, dan sebagainya. Kemudian evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Pelaksanaan evaluasi semacam ini biasanya bertujuan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, menemukan kasus-kasus, dan lain-lain. Soal-soalnya disusun sedemikian rupa agar dapat ditemukan jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh para siswa. Fungsi evaluasi diagnostik yaitu untuk mengetahui masalah-masalah yang diderita atau mengganggu peserta didik, sehingga peserta didik mengalami kesulitan, hambatan, atau gangguan ketika mengikuti program pembelajaran dalam suatu bidang studi. Kesulitan peserta didik tersebut diusahakan pemecahannya atau dicari solusinya. Tujuan evaluasi ini yaitu untuk membantu kesulitan atau mengatasi hambatan yang dialami peserta didik waktu mengikuti kegiatan pembelajaran pada suatu bidang studi atau keseluruhan program pembelajaran. Kemudian evaluasi penempatan adalah evaluasi yang ditujukan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Dengan kata lain, evaluasi ini berorientasi kepada kesiapan siswa untuk menghadapi program baru dan kecocokan program belajar dengan kemampuan siswa. Dan penilaian dilaksanakan bila mana ada kebutuhan untuk menempatkan setiap murid pada program pendidikan atau program belajar mengajar yang sesuai dengan kemampuannya. Fungsinya yaitu untuk mengetahui keadaan peserta didik sepintas lalu termasuk keadaan seluruh pribadinya. Peserta didik tersebut ditempatkan pada posisinya, umpamanya peserta didik berbadan kecil jangan ditempatkan di belakang, tapi sebaiknya di depan agar tidak mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar. Kemudian ada pun tujuan evaluasi penempatan yaitu untuk menempatkan peserta didik pada tempatnya yang sebenar-benarnya berdasarkan bakat, minat, kemampuan, kesanggupan, serta keadaan diri peserta didik sehingga peserta didik tidak mengalami hambatan dalam mengikuti pelajaran atau setiap program bahan yang disajikan guru. Memahami kemampuan belajar murid, sehingga dengan pemahaman itu guru dapat menempatkan murid dalam situasi belajar mengajar yang tepat baginya. Soal yang kedua, seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. Book, B. Forum, C. Blog, D. E-Portfolio, atau E. Zoom. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu blog. Kalau book ya untuk membaca buku ya. Forum untuk diskusi, blog ini pas untuk menuliskan, ya kan? Bisa juga dibagikan. Portofolio enggak, Zoom juga enggak. Soal yang ketiga, fungsi KKM adalah sebagai berikut, kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Digunakan sebagai bagian komponen dalam evaluasi program. D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kuantitatif atau kualitatif. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kuantitatif atau kualitatif. Ini yang bukan ya, yang bukan merupakan fungsi dari KKM. Nah, di sini ada kecuali. Nah, secara khusus, fungsi kriteria ketuntasan minimal atau KKM dapat diuraikan sebagai berikut.
sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Kemudian merupakan target satuan pendidik dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. 3 unsur yang menentukan untuk mencapai KKM, ketiganya harus berupaya sesuai dengan tugasnya masing-masing sehingga proses pembelajaran dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Ketiga unsur tersebut adalah: pertama, pendidik melakukan upaya pencapaian KKM dengan memaksimalkan proses pembelajaran dan penilaian. Peserta didik melakukan upaya pencapaian KKM dengan proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran serta mengerjakan tugas-tugas yang telah didesain pendidik. Yang ketiga, orang tua dapat membantu dengan memberikan motivasi dan dukungan penuh bagi putra-putrinya dalam mengikuti pembelajaran. Soal yang keempat, langkah-langkah membuat PTK dapat dilakukan sebagai berikut. A. Perencanaan, observasi, pelaksanaan, kemudian refleksi. Yang B. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Yang C. Perencanaan, refleksi, observasi, pelaksanaan. Yang D. Perencanaan, observasi, refleksi. Yang E. Perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, yang pertama ada tahap perencanaan atau planning. Pada tahap ini, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana penelitian dilakukan. Penelitian tindakan kelas sebaiknya dilakukan secara kolaboratif sehingga menghindarkan unsur subjektivitas. Di dalam penelitian tindakan kelas, ada kegiatan pengamatan terhadap diri sendiri, yaitu pada saat peneliti menerapkan pendekatan, model, atau metode pembelajaran sebagai upaya menyelesaikan masalah pada saat praktik penelitian. Dibutuhkan rekan sejawat untuk menilai kegiatan tersebut. Di dalam tahap perencanaan, peneliti juga perlu menjelaskan persiapan-persiapan pelaksanaan penelitian, seperti rencana pelaksanaan pembelajaran dan instrumen pengamatan atau observasi. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan. Di dalam kegiatan implementasi ini, maka guru atau peneliti harus mentaati perencanaan yang telah disusun. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah pembelajaran harus berjalan seperti biasanya, tidak boleh kaku, dan terkesan dibuat-buat. Kolaborator disarankan untuk melakukan pengamatan secara objektif sesuai kondisi pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Kegiatan ini penting karena tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Tahap yang ketiga, pengamatan. Pada tahap pengamatan, terdapat 2 kegiatan yang akan diamati, yaitu kegiatan belajar peserta didik dan kegiatan pembelajaran. Pengamatan terhadap proses belajar peserta didik dapat dilakukan sendiri oleh guru pelaksana atau peneliti sambil melaksanakan pembelajaran. Sedangkan pengamatan terhadap proses pembelajaran, guru pelaksana atau peneliti dapat meminta bantuan kepada teman sejawat yang bertindak sebagai kolaborator untuk melakukan pengamatan. Kolaborator melakukan pengamatan pembelajaran berdasarkan instrumen yang telah disusun oleh peneliti. Hasil pengamatan dari kolaborator nantinya akan bermanfaat atau akan digunakan peneliti sebagai bahan refleksi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Kemudian tahap refleksi. Kegiatan refleksi dilaksanakan ketika kolaborator sudah selesai melakukan pengamatan terhadap peneliti dalam melaksanakan pembelajaran.
Kegiatan ini dapat berupa diskusi hasil pengamatan yang dilakukan oleh kolaborator dengan guru pelaksana atau peneliti. Tahap ini merupakan inti dari penelitian tindakan kelas, yaitu ketika kolaborator mengungkapkan hal-hal yang dirasakan sudah berjalan baik dan bagian yang belum berjalan dengan baik pada saat peneliti mengelola proses pembelajaran. Soal yang kelima, berikut ini adalah prinsip penilaian dalam pembelajaran kecuali A. Adil, B. Menyeluruh, C. Terbuka, D. Objektif, atau E. Merangsang perbaikan bagi siswa. Jawabannya adalah yang E, yaitu merangsang perbaikan bagi siswa, yang kecuali ya, berarti yang bukan prinsip penilaian. Prinsip-prinsip penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang pertama harus sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Kemudian adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Kemudian terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Kemudian terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, holistik atau menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Soal ke-6. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. Yang B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang C. Menggunakan strategi pembelajaran. Yang D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Atau yang E. Memberikan tugas untuk peserta didik. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Selanjutnya, soal ke-7. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai. Perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian A. Adil, B. Menyeluruh, C. Transparan, D. Objektif, atau E. Sistematis. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu objektif. Soal ke-8. Membuat soal, menyusun kisi-kisi, analisis silabus, membuat kunci jawaban, menyusun pedoman penskoran, menyusun lembar jawaban. Urutan langkah-langkah menyusun kisi-kisi soal yang benar adalah A. 321654, B. 321564, C. 654321, D. 321645, atau E. 123456. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 321645. Yang pertama, analisis silabus, kemudian dilanjutkan menyusun kisi-kisi, kemudian setelah menyusun kisi-kisi membuat soal, kemudian menyusun lembar jawaban, membuat kunci jawaban, dan terakhir menyusun pedoman penskoran.
Soal yang ke-9, Pak Budi mengadakan konsultasi individual dengan cara mewawancarai peserta didik secara informal untuk mengetahui prestasi peserta didik dan permasalahan yang mungkin mereka hadapi baik akademik maupun non-akademik. Pak Guru Budi dalam hal ini sedang melakukan salah satu titik-titik A. Teknik menentukan strategi pembelajaran, B. Teknik layanan konseling pada peserta didik, yang C. Teknik menentukan media pembelajaran, D. Teknik mengidentifikasi struktur kognitif peserta didik, atau yang E. Teknik mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Ya. Soal ke-10. Undang-undang yang mengatur guru dan dosen adalah titik-titik A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005, atau E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Oke, cukup sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.